Pendidikan Agama Katolik SMP kelas 7 bab 1 Manusia Citra Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah pencipta segala sesuatu, kami bersyukur karena Engkau mengangkat kami menjadi citra-Mu dan melimpahi kami dengan segala sesuatu yang Kau ciptakan untuk menjamin hidup segenap umat-Mu. Kami pun bersyukur sebab Engkau memanggil kami pula untuk ambil bagian dalam karya penciptaan-Mu. Sadarkanlah kami agar kami mampu menjalankan tugas itu dengan baik dan bijaksana sesuai kehendak-Mu, sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan tugas itu kelak di hadapan-Mu dengan baik pula. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Penjabaran bab 1 Manusia Citra Allah. Aku citra Allah yang unik. Tugasku sebagai citra Allah. Aku memiliki kemampuan. Kemampuanku terbatas. Syukur sebagai citra Allah. Allah menciptakan manusia secara unik dan menganugerahi martabat luhur kepadanya sebagai citra Allah yang serupa dan segambar dengannya. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk mampu memancarkan gambaran diri dan daya hidup Allah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya sehari-hari. Manusia juga dipanggil untuk turut serta dalam memelihara, mengembangkan, dan menjaga keutuhan ciptaan Tuhan agar berguna bagi keselamatan dirinya serta generasi penerusnya sesuai dengan kehendak Allah. Sejauh mana tugas itu sudah dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah semula, kamu akan menemukan jawabannya dalam kegiatan pelajaran hari ini. Semua orang beriman percaya bahwa pada awal Allah menciptakan dan menyerahkan ciptaannya kepada manusia, semuanya dalam keadaan baik adanya. Benarkah saat ini keadaan tersebut baik adanya? Amati foto di samping, sampaikan tanggapanmu. Pertama, berilah judul tiap foto, uraikan penyebabnya, dan uraikan kondisi yang ideal atau yang seharusnya terjadi. 2. Temukan satu contoh keadaan di lingkungan sekitarmu yang mirip dengan kondisi foto di samping. 3. Tuliskan jawabanmu dalam tabel yang tersedia di bawah ini. Kalau kamu melihat kondisi yang memprihatinkan seperti itu, maka yang perlu dipikirkan adalah apakah kondisi semacam itu sesuai dengan kehendak Allah pada saat Allah menciptakan dan menyerahkan ciptaannya. Untuk memahami hal tersebut, bacalah kutipan kitab Kejadian 1:26-30 berikut. Setelah merenungkan Kejadian 1:26-30,
coba rumuskan beberapa gagasan penting tentang tugas manusia dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa tugas yang diberikan Allah pada manusia? Tunjukkan ayatnya. Perhatikan dan baca dengan baik-baik ayat 29 dan ayat 30. Bagaimana seharusnya hubungan antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya? Apakah kondisi-kondisi ciptaan Allah yang ada sekarang sudah sesuai dengan kehendak Allah ketika Ia menciptakan dan menyerahkannya pada manusia? Tuliskan ciri-ciri tindakan manusia yang selaras dengan kehendak Allah seperti yang diamanatkan dalam Kejadian 1, 26-30. Bacaan Alkitab manusia sebagai citra Allah dari Kejadian 1 ayat 26-30. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Kitab suci menegaskan keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil dan diberi tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan menguasai ciptaan Allah lainnya. Panggilan yang agung itu perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki Allah sendiri, yakni keselamatan secara utuh dan terpadu atau integral. Tidak hanya menyangkut diri sendiri, tetapi juga erat kaitannya dengan ciptaan Allah lainnya. Oleh karena itu, manusia tidak dapat bersikap sewenang-wenang atas kuasa dan tugas yang diberikan Allah itu. Kuasa yang diberikan Allah itu sifatnya terbatas. Manusia tidak dapat menjalankan tugasnya melebihi kekuasaan dan batasan yang diberikan oleh Allah. Manusia perlu menjalankan tugas secara bijak dan demi kemuliaan Allah serta kebahagiaan manusia sendiri. Maka sesungguhnya egoisme, keserakahan, dan sikap acuh tak acuh terhadap kerusakan ciptaan Tuhan menjadi musuh utama kita. Saatnya kita mulai mengembangkan ketaatan kepada Allah, sikap bertanggung jawab, dan berupaya menampilkan kecitraan Allah sendiri sebagai pencipta dan pemelihara melalui kata dan perbuatan, bukan dengan sikap yang menghancurkan dan menguasai. Hal tersebut dapat dimulai dengan melakukan hal-hal kecil seperti menanam bunga di rumah, melakukan gerakan penghijauan, dan memperbaiki perumahan umum.
kita telah memahami bahwa Allah menciptakan kita sebagai citra Allah. Allah telah memberi kuasa untuk menaklukkan dan memelihara ciptaannya secara bijaksana, agar kelak tidak mendatangkan bencana bagi manusia. Namun kenyataannya, manusia sering mengeluh atas berbagai bencana yang menimpanya. Bencana yang terjadi sekarang ini tidak sesuai dengan rencana Allah, karena pada saat Allah menciptakan semuanya dalam keadaan baik adanya, seluruh ciptaan Allah itu sudah diserahkan pada manusia. Kita mungkin terlibat atas terjadinya bencana tersebut. Kita disebut terlibat jika tidak peduli terhadap gunung-gunung yang gundul dan tidak melakukan penghijauan. Kita membiarkan bumi makin panas dan tidak berusaha menanam tanaman apapun di sekitar kita. Kita terlibat membuat banjir karena membuang sampah sembarangan. Kita terlibat jika kita tidak peduli keadaan sekitar. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang buat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera yang Engkau menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap adikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan.